Pak Jaya, selamat siang Pak Jaya. Bentar Pak, bentar Pak, sebentar aja Pak, bentar Pak, bentar. Tolong Pak, sebentar Pak, hasilnya Pak ini. Dengan saksi yang hari ini dengan yang kemarin apa ada yang beda Pak? Ada dua saksi Richard yang dihadirkan oleh penasihat hukum, tapi karena memang satu dengan hal majelis hakim menyudahi dengan satu saksi Richard saja. Jadi saksi Richard ini jadi kapasitasnya sebagai saksi juga sebagai pengawas. Dia menguatkan apa Pak? Kalau tidak ada, ya kalau kualifikasinya saya tidak bisa menyatakan bahwa menguatkan tidak menguatkan ya. Kita lihat konsistensi keterangannya dengan keterangan saksi-saksi yang lain saja. Sama atau kira-kira sama? Berbeda. Kalau kita nilai berbeda, banyak yang berbeda. Keterangannya apa Bang dari dia? Nanti tanya penasihat hukum, ya mereka yang menghadirkan. Apakah ini akan melemahkan terdakwa? Nanti hakim yang menentukan. Kalau dari kami ya kualifikasinya tidak konsisten dan tidak bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain. Itu saja. Jadi hari ini satu dan disudahi sidangnya. Tidak banyak juga yang dia bisa terangkan. Tidak banyak juga yang bisa diterangkan. Alasan pembatalan yang satunya kenapa? Ya hakim ada kegiatan yang lain dan bisa ditinggalkan. Okay. Nanti yang satu karena udah dibawa sumpah nanti hadir Senin. Ya. Pak mau komen soal foto yang kemarin nggak Pak? Foto yang dibawa sama saksi Aditers yang kemarin soal korban itu loh Pak. Di hari H dia masih Saya nggak hadir kemarin juga, nggak tahu saya faktanya seperti apa ya. Nanti saya lakukan komen beda nanti. Saya belum dapat laporan dari itu. Oke. Ya, oke. Terima kasih Pak. Ya, maksudnya gimana? Ya tidak konsisten nanti banyak yang tidak konsisten. Selamat siang Pak Hedi. Ya. Gimana Mas, Pak? Hari ini rencananya 2 saksi, tetapi karena ada kendala di majelis hakim jadi sampai 1 saksi aja yang baru diperiksa. Saksi ini saksi dari kami, tidak ada di dalam BAP, menerangkan tentang aktivitas di Asrama Putri. Karena kami ingin memastikan tentang tempus delicti dari 2 peristiwa itu. Kan ada 2 peristiwa semua dimulai malam. Kalau konstruksi dari dakwaan jaksa, yang satu dimulai jam 10 malam sampai besok dini hari, sampai siang hari. Kemudian yang kedua kan jam 2.30 dini hari. Jadi bagaimana mekanisme di Asrama Putri untuk orang keluar dan sebagainya. Dari penjelasan itu terungkap tidak mungkin ada orang keluar jam segitu untuk yang tinggal di Asrama Putri. Sehingga semakin menguatkan bahwa tempus delicti yang diajukan JPU memang tidak sinkron dengan peristiwa senyatanya. Karena kan mereka yang tahu, karena memang syarat untuk keluar apa dan sebagainya dia tahu. Dan saya tanyakan dengan korban apakah ada keluar minta izin waktu itu, tidak ada. Jadi peristiwanya memang tidak ada, jadi keluar malam di atas jam 10 naik mobil APP beberapa orang itu tidak ada. Karena izinnya kan pasti kelihatan kan. Ya. Ini saksi adalah pengawas ya? Ya, yang pengawas dan penanggung jawab untuk pengaturan Asrama Putri. Dan kebetulan dari sejak kecil yang bersangkutan di pondok memang, jadi sangat apal jadinya. Pada saat kejadian, bagaimana saksi bisa memastikan bahwa pelapor itu tidak keluar? Ya karena di situ kan jam tertentu sudah dikunci, pintu pagar sudah dikunci, kemudian ada yang namanya HAS, yaitu Satuan Pengamanan Pondok. Kemudian kalau orang keluar pasti akan melewati pintu pagar yang terkunci itu. Lalu kalau nanti orang mau keluar pasti dia ditelepon atau dia dihubungi. Baru dicek benar nggak dapat izin dan sebagainya. Dan kalau dia akan pulang itu pun harus ada izin tertulis dan dia harus membawa surat pulang ditandatangani oleh orang tuanya di rumah ketika balik. Jadi ada mekanisme di internal Asrama Putri yang cukup ketat untuk orang bisa keluar. Dan kalau dia sekolah kuliah, misalnya ada kuliah IMQ dia malam, itu memang boleh, tapi di atas jam 9 selesai kuliah udah masuk lagi, habis itu digembok lagi ya. Sehingga kalau mau pergi jam 2.30 dini hari rasanya agak nggak sinkron. Pertama keluar dari asrama tidak sinkron. Kemarin saksi kemarin juga yang menerima yang bersangkutan yang disuruh menjuhi kopi juga mengatakan nggak ada. Jadi ini semakin memperkuat kita bahwa
peristiwanya memang mendekati antara fiksi atau fiktif gitu. Adakah kondisi tertentu yang bisa membuat pelapor ini bisa keluar, misalkan izin darurat atau sebagainya? Pasti ketahuan. Oh, tetap ketahuan? Ya, karena di situ ada 12 pengurus di asrama itu yang masing-masing punya tugas yang pasti akan ketahuan. Hanya tadi dijelaskan yang bersangkutan korban yang mengaku korban ini tidak satu ruangan dengan kakaknya nggak mau minta pisah dia dengan adiknya. Itu dijelaskan juga. Tapi saksi bisa memastikan ya bahwa bisa memastikan karena dia seingat dia ada satu saksi, ada saksi yang lain pernah minta izin malam itu tidak disetujui untuk urusan RSTMC. Ada urusan ke Puri Pelandaan. Nanti kan kita tinggal sinkronkan lagi 2 saja, lagi 3 orang yang nyetir mobil yang biasa antar jemput, bener nggak ada jam malam. Kemudian yang kedua yang membonceng naik sepeda motor jam 2.30 dini hari, bener nggak? Dan yang ketiga yang katanya melihat WA ancaman. Nah, kalau ini 3-tiganya juga mengatakan peristiwanya tidak ada, clear dan clean, memang ini peristiwa fiktif yang dipaksakan. Karena saksi faktanya sudah mengkonstruksikan semua nggak nyambung. Jadi cerita itu hanya tunggal dari cerita saksi yang mengaku korban, tidak didukung oleh saksi-saksi yang lain. Terkait pengawas ini sendiri, apakah ada pengawas yang lain yang bisa memastikan bahwa ini dia tidak bergantian, tapi dia bisa mengawasi semua? Karena dengan pola sistem pintu gapura ditutup, maka tidak akan bisa orang keluar. Nah, kita udah pastikan ada 3 bangunan, 2 lantai, dan untuk orang keluar itu sudah jelas pintunya sudah ada yang jaga. Bahkan laki-laki yang bertamu pun dia harus ada di situ, baru orangnya dipanggil turun di tempat itu. Jadi sistem pengamanan untuk santriwatinya sudah cukup bagus. Artinya semua santri itu kalau misalkan mau keluar, saksi ini pasti tahu ya? Iya, karena dia tugasnya dan tinggal di situ. Ditugaskan khusus dari santri yang kecil, santriwati kecil sampai yang IMQ semua dalam pengawasan yang bersangkutan. Jadi itu. Ini tadi yang diperiksa berapa, Pak? 2 yang diambil sumpah, 1 yang baru selesai bisa. Ini besok atau Besok hari Senin besok. Hari Senin dilanjutkan lagi. Coba memuaskan dari kesaksian kita. Ya, artinya kan bukan masalah puas tidak puas, memastikan konstruksinya saja nyambung atau tidak. Semakin tidak nyambung, Makin tidak nyambung. Iya.